Halo, perkenalkan nama saya Maria Desnatalia Mensani dengan NIM G1A022073. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas bioekologi mikroba dengan tema mikroba di permukaan daun yang berjudul penyakit hawar daun padi yang terkontaminasi mikroba Xanthomonas oryzae. Poin yang dibahas di sini ada 6. Yang pertama, interaksi mikroba dan tumbuhan. Yang kedua, jenis-jenis interaksi mikroba dan tumbuhan. Yang ketiga, pengertian Xanthomonas. Yang keempat, faktor perkembangan penyakit. Yang kelima, gejala penyakit. Dan yang terakhir, cara penanganan. Topik pertama, interaksi mikroba dan tumbuhan. Interaksi antara mikroba dan tumbuhan merupakan fenomena sangat penting dalam ekosistem yang melibatkan berbagai simbiosis. Mikroba memberi manfaat bagi tumbuhan dengan menyediakan nutrisi, mendorong pertumbuhannya, dan melindunginya dari penyakit. Selain itu, mikroba juga membahayakan tumbuhan dengan menyebabkan infeksi atau kerusakan lainnya. Topik kedua, jenis-jenis interaksi mikroba dan tumbuhan, yang mana jenis-jenis ini mencakup 3 simbiosis, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis netralisme, dan simbiosis parasitisme. Yang pertama, simbiosis mutualisme. Yang seperti kita ketahui, simbiosis ini ketika hubungan kedua organisme saling menguntungkan, yang mana pada topik ini mikroba membantu pada kondisi permukaan daun yang tertekan dan miskin nutrisi untuk perkembangan tumbuhan yang baik. Yang kedua, simbiosis netralisme, yang mana kedua hubungan antara dua organisme yang tidak memberikan dampak positif ataupun negatif bagi kedua belah pihak. Interaksi ini mencakup mikroba yang ada di tanah, udara, atau air, atau yang mengkolonisasi permukaan tanaman tanpa menyebabkan cedera. Dan simbiosis yang terakhir, yaitu simbiosis parasitisme, adalah hubungan antara dua organisme yang mana salah satu organisme mendapatkan keuntungan, sedangkan organisme lainnya mendapatkan kerugian. Interaksi mikroba dan tanaman ini dapat menginfeksi tanaman dan dapat menyebabkan penyakit seperti hawar daun, karat, dan layu. Selain menyebabkan penyakit, juga dapat menghasilkan racun yang dapat membahayakan tanaman langsung dan tidak langsung. Topik ketiga, pengertian Xanthomonas. Xanthomonas adalah genus dari kelompok bakteri gram negatif yang memiliki flagel polar dan dikenal karena kemampuannya menginfeksi berbagai tanaman. Salah satu spesies yang terkenal dari genus ini adalah Xanthomonas oryzae, penyebab penyakit hawar daun pada padi, yang dapat menyebabkan kerugian hasil panen yang signifikan di banyak negara penghasil padi. Topik keempat, faktor perkembangan penyakit. Di sini ada 4, yaitu temperatur suhu yang tinggi, frekuensi hujan dan kelembapan, irigasi yang kotor, dan yang terakhir, benih yang terkontaminasi oleh bakteri. Topik kelima, gejala penyakit. Gejala yang timbul pada tanaman terdapat 2 fase, yaitu fase vegetatif disebut kresek dan pada fase generatif disebut hawar. Pada fase vegetatif, gejala kresek sangat mirip dengan gejala sundep yang timbul akibat serangan hama penggerek batang pada tanaman. Fase vegetatif ini umur 1-4 minggu setelah ditanam. Mula-mula, pada tepi atau bagian daun yang luka tampak garis bercak kebasahan. Kemudian berkembang meluas, berwarna hijau keabu-abuan, seluruh daun keriput, dan akhirnya layu seperti tersiram air panas. Sementara pada fase generatif, gejala diawali berupa bercak kebasahan berwarna keabu-abuan pada satu atau kedua sisi daun.
Biasanya dimulai dari pucuk daun atau beberapa sentimeter dari pucuk daun. Bercak ini kemudian berkembang meluas ke ujung dan pangkal daun dan melebar. Bagian daun yang terinfeksi berwarna hijau keabu-abuan dan agak menggulung, kemudian mengering dan berwarna abu-abu keputihan. Topik terakhir, cara penanganan. Yang pertama, pengelolaan air. Dengan menghindari genangan air yang berlebihan, dapat membantu perkembangan tumbuhan menjadi lebih baik. Yang kedua, sanitasi lahan. Dengan membersihkan sisa-sisa tanaman yang terinfeksi dengan cara dibakar adalah salah satu langkah efisiensi untuk mencegah penyebaran bakteri. Yang ketiga, pengendalian gulma. Pengendalian gulma secara rutin sangat penting untuk mengurangi sumber inokulum di lahan. Yang keempat, pemantauan rutin. Melakukan pemantauan rutin terhadap tanaman padi dapat membantu mendeteksi gejala penyakit sejak dini. Dan yang terakhir, penggunaan bakterisida. Penggunaan bahan kimia harus dilakukan dengan bijak untuk menghindari resistensi bakteri dan dampak negatif terhadap lingkungan. Bakterisida sebaiknya digunakan sebagai langkah terakhir jika metode pengendalian lain tidak efektif. Dari materi yang telah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa interaksi mikroba dan tumbuhan sangat penting untuk pertumbuhan tanaman, ketahanan penyakit dan hama, serta penyerapan nutrisi. Selain itu, mikroba juga membahayakan tumbuhan dengan menyebabkan infeksi atau kerusakan lainnya. Jenis-jenis interaksi ini meliputi simbiosis mutualisme, netralisme, dan parasitisme. Penyakit hawar daun dapat dipengaruhi oleh bakteri Xanthomonas oryzae yang mana mengakibatkan nekrosis, yaitu ditandai dengan bercak coklat pada permukaan daun dengan faktor temperatur suhu yang tinggi dan lain sebagainya. Cara penanganannya dapat dilakukan seperti pengelolaan air, sanitasi lahan, pengendalian gulma, pemantauan rutin, serta penggunaan bakterisida jika diperlukan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.